Halo semuanya, kami dari kelompok 4 TPB 22. Kali ini kami akan menjelaskan hasil diskusi pemikiran kami tentang drone air yang mengadopsi cara bergerak cumi-cumi. Sebelum itu, saya akan perkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama, Erwin dengan NIM 120210081 dari Prodi Teknik Sipil. Yang kedua, Fernanda Zalmania dengan NIM 120210088 dari Prodi Teknik Sipil. Yang ketiga, Anissa Margareta dengan NIM 120210112 dari Prodi Teknik Sipil. Yang keempat, Muhammad Alvin Abdurrahman dengan NIM 120210118 dari Prodi Teknik Sipil. Yang kelima, Melantika Kadesta Sitohang dengan NIM 120230049 dari Prodi Teknik Biomatika. Yang keenam, Pradana Aliatar dengan NIM 120300048 dari Prodi Teknik Kelautan. Yang ketujuh, Stavenza Bangsawan dengan NIM 120300049 dari Prodi Teknik Kelautan. Sebelum itu, teman-teman sudah tahu belum apa itu biomimikri? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang biomimikri. Secara sederhana, biomimikri dapat diartikan sebagai proses peniruan atau pengadopsian inovasi yang ada di alam, hewan, maupun tumbuhan, yang kemudian mengaplikasikannya pada teknologi guna mempermudah aktivitas manusia. Saat ini, manusia baru berhasil mengeksplor lautan sekitar 3-5% dari seluruh area laut di muka bumi. Hal ini dikarenakan keterbatasan teknologi, kemampuan para penyelam, minimnya jumlah penyelam profesional, dan diperparah dengan keadaan laut itu sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa semakin dalam kita menyelam, maka akan semakin besar tekanan yang dialami oleh benda ataupun penyelam. Sampai saat ini, sudah cukup banyak teknologi untuk menyusuri lautan, namun benda tersebut memiliki ukuran yang relatif besar, sehingga masih besar kemungkinan akan menghancurkan biota laut seperti karang laut. Oleh sebab itu, kami mengusulkan adanya drone air yang mengadopsi cara bergeraknya cumi-cumi. Apakah teman-teman tahu apa itu drone? Drone adalah sebuah mesin yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh manusia. Alat canggih ini menggunakan remote control untuk dapat mengontrol drone. Drone sendiri memiliki banyak fungsi tergantung tujuan pembuatannya. Mulai dari kebutuhan militer, penelitian, pemancar internet, hobi, fotografi, pembuatan film atau video, pertanian, hingga kebutuhan rekreasi atau mainan. Namun, pada kali ini drone akan digunakan untuk mengambil gambar atau video dengan memanfaatkan fasilitas kamera yang ada pada drone itu sendiri. Pengertian dan fungsi dari drone air sama dengan pengertian dan fungsi drone pada umumnya. Hal yang membedakan drone air dengan drone yang sering kita lihat adalah pemanfaatannya dalam bergerak. Jika drone udara memanfaatkan prinsip aerodinamika, maka untuk drone air memanfaatkan prinsip hidrodinamika atau bisa disebut dinamika fluida. Fungsi dari drone air lebih mengarah ke pengambilan gambar atau video untuk kebutuhan penelitian maupun fotografi semata. Desain drone air ini cukup sederhana, di mana drone ini akan berbentuk seperti tabung dengan diameter 7-10 cm dengan panjang 20-30 cm. Pada bagian depan terdapat kamera yang akan menangkap gambar layaknya drone yang kita kenal saat ini. Sebagai alat gerak, pada bagian belakang akan ditanamkan alat pada rongga yang akan menarik air
ke dalam rongga tersebut, yang pada ujung saluran hisap disematkan mekanisme check valve untuk mencegah air yang telah dihisap keluar kembali. Setelah itu, alat tersebut akan mengeluarkan air melalui celah yang lebih kecil pada bagian tengah, sehingga akan tercipta kecepatan aliran yang cukup besar untuk dapat mendorong alat bergerak ke depan. Hal ini akan diperhitungkan dengan persamaan kontinuitas fluida. Pada bagian kaki akan ada sebuah mekanisme gerak robotik untuk menentukan arah gerak drone saat meluncur. Sama halnya dengan drone yang kita kenal sekarang, drone air ini juga akan dikontrol melalui remote atau jaringan nirkabel pengguna dari saat alat mulai menentukan alat bergerak sampai alat menghisap yang langsung mengeluarkan air sebagai dorongan untuk bergerak. Lalu, bagaimana cara drone bergerak? Ketika drone bergerak, air akan dihisap oleh alat ke bagian rongga pada drone air dan akan dikeluarkan melalui celah yang lebih kecil tepat di tengah drone air itu. Berdasarkan persamaan kontinuitas fluida, dari perbedaan besarnya celah akan mengakibatkan kecepatan arus air yang lebih besar daripada saat air berada pada rongga, di mana persamaannya adalah V1 sama dengan V2, V1A1 sama dengan V2A2, di mana A1 adalah luas penampang masuknya air, A2 adalah luas penampang keluarnya air, V1 adalah kecepatan hisap air, dan V2 adalah kecepatan semprotan atau keluaran air. Lalu apa sih kegunaan drone air itu sendiri? Nah, drone air sendiri adalah suatu alat yang bertujuan sebagai alat bantu dalam eksplorasi bawah laut dalam lingkup area eksplorasi kecil menengah. Tujuannya adalah untuk membantu para peneliti dalam melakukan eksplorasi laut yang dikenal sangat rumit dan waktu eksplorasi yang terbilang sangat lama. Sehingga dengan adanya drone air ini diharapkan dapat membantu para peneliti untuk melakukan eksplorasi laut dengan waktu yang lebih cepat daripada waktu sebelumnya. Terus untungnya ada drone air apa sih? Apabila drone air ini dapat direalisasikan, maka keuntungan yang akan didapat adalah yang pertama, kemungkinan rusaknya biota laut yang menurun. Yang kedua, biaya produksi akan lebih murah. Dan yang ketiga, dapat menutupi kekurangan yang cukup mendasar dari eksplorasi laut, yakni kekurangan penyelam yang profesional. Kekurangan drone air ini yaitu yang pertama, area lingkup eksplorasi yang tidak terlalu luas. Yang kedua, kedalaman penyelam yang relatif lebih rendah daripada alat yang memiliki ukuran lebih besar. Drone air sangatlah efektif jika dapat dibandingkan dengan alat selam lainnya pada saat ini, karena drone air dapat mencegah rusaknya biota laut. Biaya yang relatif lebih murah karena ukuran alat yang lebih kompak. Pengguna tidak perlu ikut masuk ke dalam laut untuk mengendalikannya, dan dapat menjadi solusi dari masalah kurangnya penyelam profesional. Kekurangan dari drone air ini sendiri menurut kami dapat diatasi dengan berbagai cara. Untuk area lingkup eksplorasi yang terbatas karena ada kemungkinan jaringan nirkabel akan terputus pada jarak tertentu, dapat diatasi dengan transmitter dan receiver yang baik. Material dasar pembuatan drone yang kuat untuk mengatasi kedalaman selam yang rendah. Karena semakin dalam drone menyelam, maka tekanan yang dialami oleh drone akan semakin besar, sehingga diperlukan material yang baik untuk mengatasinya. Sehingga didapat sebuah kesimpulan akhir di mana drone air ini akan sangat berguna bagi para peneliti ataupun fotografer bawah laut jika alat ini didesain dengan material dan bentuk yang baik.